Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Peleng dengan NIM 22142011019 dari kelas A1 semester 2 Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia. Di video ini saya akan membahas mengenai teori komunikasi menurut Laswell. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Baiklah, berikut ini pembahasannya. Teori komunikasi menurut Harold D. Laswell. Menurut Laswell, komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media kepada communicate yang menimbulkan efek tertentu. Model komunikasi Laswell menggambarkan kajian proses komunikasi secara ilmiah yang menitik beratkan pada berbagai turunan dari setiap elemen komunikasi dan sekaligus merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah ia kemukakan. Kelima elemen komunikasi tersebut adalah: yang pertama komunikator, kedua pesan, ketiga media, keempat komunikan, kelima efek. Model komunikasi Laswell dikelompokkan ke dalam bentuk model komunikasi linear. Dalam model komunikasi linear, komunikasi dipandang sebagai proses yang berjalan secara satu arah atau one-way communication, di mana pengirim pesan atau sender adalah satu-satunya elemen komunikasi yang mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Elemen-elemen dalam teori komunikasi Harold D. Laswell. Yang pertama, who, merujuk pada komunikator atau sumber yang mengirimkan pesan. Menurut Laswell, dalam setiap bentuk komunikasi selalu ada seseorang atau sesuatu yang memainkan peran dalam melakukan komunikasi. Para ahli komunikasi sepakat bahwa yang dimaksud dengan komunikator adalah source, transmitter, sender atau pengirim pesan. Terkait dengan studi media, maka elemen who dalam komunikasi Laswell dapat dikaji melalui analisis kontrol atau control analysis. Yang dimaksud dengan analisis kontrol atau control analysis adalah studi atau kajian yang menitik beratkan pada hal-hal yang terkait dengan kepemilikan media massa, ideologi media, dan lain sebagainya. Yang kedua, what, merujuk pada isi pesan. Elemen kedua dalam model komunikasi Laswell adalah elemen says atau what yang merujuk pada isi pesan. Terkait dengan studi media, maka elemen says atau what dapat dikaji melalui content analysis atau analisis isi. Yang dimaksud dengan analisis isi atau content analysis adalah penelitian terhadap isi pesan dan biasanya diterapkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat representasi. Misalnya, berapa jumlah perempuan yang direpresentasikan dalam pers tabloid, bagaimana kaum minoritas digambarkan dalam televisi, dan lain sebagainya. Beberapa karakteristik media penyiaran yang dimiliki media massa, seperti televisi atau radio, memungkinkan khayalak untuk berpikir dalam gambar atau secara visual, atau berpikir dalam suara. Yang ketiga, in which atau channel, merujuk pada media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Elemen in which atau channel yang merujuk pada pemilihan dan penggunaan media dalam proses pengiriman pesan. Terkait dengan studi media, penelitian yang menitik beratkan pada media massa seperti radio dan lain-lain dinamakan analisis media atau media analysis. Sama halnya dengan analisis isi, dalam analisis media, penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagai pertanyaan terkait ketersediaan media yang sesuai yang akan digunakan untuk mengirimkan pesan. Misalnya, media apakah yang sesuai bagi khayalak. Kesalahan dalam pemilihan media yang tepat dapat mempengaruhi efek komunikasi yang diharapkan. Yang keempat, to atau whom, merujuk pada penerima pesan. Elemen to atau whom atau siapa yang menjadi penerima pesan. Dalam tataran kajian media, studi yang menekankan pada penerima pesan atau khayalak tersebut dengan audience analysis atau analisis khalayak. Yang kelima, with what atau effect, merujuk pada efek media yang ditimbulkan. Elemen
Yang terakhir dalam model komunikasi Laswell adalah elemen with what atau effects, yaitu efek yang ditimbulkan dari komunikasi yang dilakukan. Kajian terhadap elemen efek media disebut dengan analisis efek atau effect analysis. Kita melakukan komunikasi karena ada tujuan yang ingin dicapai. Laswell tidak menekankan pada komunikasi interpersonal, namun komunikasi antar pribadi, namun pada efek media massa. Tema penting yang dikaji dalam efek media massa diantaranya adalah apakah media memiliki efek terhadap halayak serta bagaimana media massa mempengaruhi halayak sasaran. Kajian tentang efek media massa telah melahirkan berbagai teori efek media massa. Di antaranya adalah teori jarum hipodermik, teori agenda sharing, teori spiral keheningan, teori uses and gratification, analisis framing, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan teori komunikasi menurut Harlow de Laswell. Kelebihan, model komunikasi sangat sederhana, mudah dipahami, dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk komunikasi, adanya konsep efek. Kekurangan, tidak ada konsep tujuan komunikasi, tidak ada konteks di mana komunikasi berlangsung, tidak ada konsep umpan balik atau feedback, tidak dapat diterapkan dalam komunikasi manusia secara langsung, tidak ada penjelasan mengenai keefektifan dari komunikasi yang sedang berlangsung, halayak digambarkan bersifat pasif dan harus memiliki kemampuan untuk melakukan decoding terhadap pesan, tidak ada konsep mengenai gangguan atau hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Demikianlah pembahasan saya mengenai teori komunikasi menurut Laswell. Saya sadar bahwa pembahasan saya ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mempromosikan kampus saya yaitu Universitas Pembangunan Indonesia. Di universitas ini ada 6 fakultas yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Fisip, Fakultas Sastra, dan Fakultas Keperawatan. Bagi teman-teman yang berkeinginan untuk bergabung bersama kami, bisa ke alamat Jalan Walter Monginsidi 6, nomor 129 Lingkungan 2, Bahu Manado. Baiklah, sekian informasi dari saya. Kiranya informasi ini dapat berguna